banyak sekali special guest hari ini yang akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, sudah pasti Anda semua punya banyak pertanyaan dan kali ini, di malam hari ini, Anda akan langsung mendapatkan informasi yang paling akurat dari orang yang memang sudah sangat berkapabilitas sekali. Dan tentunya buat Anda semua, cepat sebarkan link ini kepada seluruh tim Anda. Saran saya jangan sebar di grup, langsung sebar aja ke referral Anda semuanya, satu persatu, dan pastikan mereka semua menonton acara live pada malam hari ini. Kenapa? Karena saya lihat sekarang ini posisi sudah 5.038. Mungkin di sini saya belum update, tapi mari kita sama-sama bantu untuk tembus sampai angka 10.000 dan kita buat perubahan melalui acara pada malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan informasi yang sangat penting, mendapatkan sebuah visi dari pemimpin-pemimpin kita. Ya, dan mulai kembali. Jumlah VP rakan layar handphone Anda di link YouTube tersebut, ya, supaya Anda tidak kelewatkan satu informasi pun. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan sangat antusias Bapak Wilbert Karimun. Silakan Pak Wilbert. Oke, ya, ini kenapa kepotong-potong? Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua yang nonton di YouTube. Ya, ini sekarang ini saya ngelihat hampir 6.000 orang. Ya, kalau kita buat Zoom yang kapasitasnya 1.000 orang, kayaknya 5 menit juga udah habis. Ya, makanya kita buat di live streaming melalui YouTube supaya teman-teman VTuber semua bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Karena banyak sekali berita berseliweran di sana-sini dengan berbagai macam versi-versi yang berbeda-beda gitu ya. Makanya kita pengen membuat sesuatu yang mungkin kasih informasi kepada Anda supaya Anda semua bisa mendapatkan informasi yang paling akurat ya. Nah, hari ini yang menjawab pertanyaan bukan saya, karena saya juga mau bertanya dengan seseorang yang mungkin lebih berkapasitas dibanding saya. Ya, karena saya dan Anda kan sebenarnya nggak ada bedanya. Bedanya adalah saya duluan aja gitu. Tapi kita pengen mendapatkan satu informasi yang lebih valid, informasi yang lebih akurat, supaya kita semua bisa lebih mengerti tentang maintenance yang kita lakukan ini. Karena seperti yang mungkin kemarin sudah diberitakan, bahwa ini adalah suatu kabar gembira untuk kita semuanya, supaya kita semua menuju VTube 3.0 yang menuju VTube yang legal, VTube yang lebih aman, VTube yang bisa lebih nyaman buat kita semuanya. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya pengen mengundang seseorang yang sangat luar biasa. Mungkin Anda sudah ngelihat di posternya gitu ya, bahwa saya akan mengundang CEO dari PT Future Tech, yaitu founder dari VTube itu sendiri, orang yang membawa begitu banyak perubahan bagi VTuber di seluruh Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya undang Mr. Jack Goy untuk hadir. Oh, sudah? Di sini ada Mr. Jack Goy. Mr. Jack, hari ini kita bicara pakai bahasa Indonesia ya, Pak? Ya, bisa. Biasa kalau saya sama Mr. Jack ngomongnya pakai bahasa Jawa soalnya. Tapi hari ini kita pakai bahasa Indonesia aja supaya semuanya bisa paham. Oke, Mr. Jack, kita kemarin baru dapat kabar gembira dari Mr. Jack ya, soal adanya VTube 3.0, dan mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para leader yang disampaikan kepada saya, dan saya ingin bertanya langsung supaya memberikan pandangan untuk semua VTuber supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat ya. Nah, ini mungkin yang pertanyaan yang saya nyontek dulu, Mr. Jack, sebentar saya lihat dulu ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya yang ini dulu. Oke, banyak sekali yang bertanya apa yang akan terjadi dengan VP member, VP kita yang sekarang ada di dalam exchange counter atau di aplikasi, Mr. Jack. Oke, terima kasih ya, Wilbert. So, VP yang tersimpan, VP akan tersimpan dengan baik sehingga ketika VTube 3.0 mulai kembali, jumlah VP rakan-rakan akan tetap sama. Oh, oke. Berarti jumlah VP kita semua aman ya, nggak ada yang hilang nih ya? Ya, mesti. Tidak ada, oke. Karena kalau hilang kita bisa terjadi gonjang-ganjing pastinya gitu ya. Jadi semua VP kita akan aman, teman-teman semua. Jadi Anda nggak usah khawatir. Buat Anda yang mungkin, Pak, VP saya ada di exchange counter, Pak, sudah saya pindahkan, gimana ya? Tenang aja, semuanya akan tetap terrecord dengan baik. Dan bahkan kemarin juga sudah diinformasikan dari Mr. Jack ya, bahwa tanggal 16 yang mungkin tidak menyelesaikan misi akan diberikan VP compensation ya, Mr. Jack ya? Betul. Betul. Oke,
Jadi soal VP semuanya nggak usah khawatir, semuanya akan aman. Nah, saya punya pertanyaan kedua lagi, Mr. Jack. Jadi ketika lagi dalam masa maintenance ini, banyak member yang bertanya, apakah mereka akan tetap mendapatkan misi tanpa menyelesaikan, dapat mendapatkan VP tanpa menyelesaikan misinya? Ada banyak soalnya informasi di luar yang mengatakan bisa. Okay, so yang paling penting rakan-rakan harus paham VP dia datang dari mana. VP didapatkan dari aktiviti menonton iklan. Sekarang sudah tidak ada aktiviti untuk menonton iklan, so tentu sudah tidak akan dapat VP pada masa yang Anda maintenance sekarang. Oh, oke. Jadi justru ketika lagi maintenance ini, berarti itu informasi yang salah ya Bapak Ibu semua, bahwa ketika lagi maintenance ini, hanya dalam masa maintenance saja ya, karena VP didapatkan dari aktivitas kita menjadi VTuber. Aktivitas kita menonton iklan, itu yang membuat VP ini akan ada. Tapi kalau misalkan kita tidak menyelesaikan misi, maka secara otomatis kita tidak akan mendapatkan VP. Jadi 14 hari ini, mungkin 2 mingguan ini, atau mungkin sampai awal Maret gitu ya, itu kita tidak akan ada VP yang didapatkan oleh para member ya. Jadi supaya teman-teman semua tahu, ini sekarang lagi dalam proses maintenance menuju VTube 3.0. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, semuanya akan baik-baik saja. Tapi VP-nya Anda nggak akan dapat, karena nggak mungkin Anda bisa dapat VP tanpa Anda menyelesaikan misinya ya. Karena sekarang kita nggak bisa lagi maintenance, jadi kita tidak bisa mendapatkan VP-nya ya. Oke, pertanyaan ketiga, ketika lagi dalam maintenance, nah ini sekarang gini Mr. Jack, ada banyak sekali member-member yang melakukan verifikasi nih, mereka lakukan KYC, mereka sudah input tapi lagi pending. Nah, mereka ini apakah verifikasinya akan tetap terus berjalan atau verifikasinya di pause atau di stop untuk sementara? Oke, bagi proses verifikasi akan tetap dijalankan sehingga member yang sudah melakukan proses verifikasi semua sudah siap lah. Oke. Berarti setelah VTube 3.0 keluar, semua member itu semua akan sudah terverifikasi atau ditolak ya, Mr. Jack ya? Ya, betul. Oke. Berarti teman-teman semua, buat Anda yang mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, baru melakukan verifikasi, mereka perlu menunggu kan memang, ya jadi nggak apa-apa sekalian mereka menunggu sampai nanti VTube 3.0 baru mereka bisa mulai lagi. Oke? Ya ini clear ya, sangat jelas sekali. Yang keempat, Mr. Jack, ketika lagi maintenance, apa yang akan terjadi dengan exposure? Karena kan exposure hanya 40 hari ya. Jadi kalau kita ini ada maintenance, kita mungkin sampai awal Maret mungkin sekitar 14 harian kira-kira, 2 minggu lebih kira-kira. Apakah exposure itu akan tetap terhitung atau exposure-nya akan pause nih Mr. Jack? Oh, oke. Exposure dia tidak akan berubah sebab semua activities yang akan semua aktiviti di dalam video akan sudah di pause oleh sistem. So sekarang seluruh sistem sudah under maintenance. So ketika kita buka balik, semua exposure-nya akan seperti hari ini saja. Oke. Ya. Berarti clear. Berarti jika ada orang yang sekarang peringkatnya platinum, mereka ingin sebentar lagi menjadi gold, maka exposure-nya tidak turun ya Mr. Jack. Exposure-nya akan pause ya. Ya, betul. Oke, tidak turun. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang peringkatnya silver mau gold, lagi mules-mules mau naik peringkat, Anda nggak usah khawatir karena exposure Anda tidak akan hilang. Buat yang platinum, buat yang gold menuju platinum, itu kan perutnya agak kurang enak ya. Kayak hari dimana mau naik platinum, Anda nggak usah khawatir juga. Apalagi yang platinum mau naik diamond, itu kan biasa itu perut suka nggak enak, kepala suka pusing, sindrom sering buka tim itu juga sering terjadi. Jadi Anda nggak usah khawatir karena exposure Anda tidak akan hilang ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, semuanya hanya di pause dan nanti akan jalan lagi ketika VTube 3.0. Oke? Ya, ini clear. Oke, yang kelima sebenarnya ini, apa sih sebenarnya tujuan dari maintenance ini? Oke. So, bagi tujuan maintenance ini adalah untuk melakukan satu perubahan yang besar, yang major di dalam aplikasi video. Yang paling penting, kita ingin melakukan penyesuaian persis seperti yang diminta oleh SWE. Oke. Jadi maintenance ini memang perubahannya besar sekali, Mr. Jack ya? Ya.
Oke, jadi perubahannya besar sehingga perubahan-perubahan ini dibutuhkan untuk maintenance dalam waktu yang karena kita belum pernah Mr. Jack maintenance yang sampai selama ini kan belum pernah ya. Jadi Ya. perubahannya ini memang akan saya membayangkan berarti ketika nanti VTube 3.0 keluar maka akan ada satu VTube yang baru dengan rasa yang baru, tapi dengan experience yang berbeda, dengan feel yang berbeda ya. Ya, akan pasti akan lebih hebat. Dengan hebat sekali sampai semua rakan-rakan akan semangat saja. Oke. Ini saya juga jadi nggak sabar nih buat menunggu VTube 3.0 ini keluar. Karena waktu VTube 1.0 menuju ke 2.0 aja udah shocking. Nah, dari 2.0 ke 3.0 ini apa yang terjadi nih gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang sakit jantung nantinya. Karena perubahannya begitu dahsyat nantinya gitu ya. Jadi semoga kita sabar menunggu supaya perubahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu tujuan dari maintenance-nya teman-teman. Saya rekap sedikit supaya tujuannya adalah untuk melakukan penyesuaian. Supaya kita bisa menyesuaikan sesuai seperti yang diminta oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Supaya kita bisa sesuai dengan hukum. Sesuai apa yang berlaku di Indonesia. Ya, Oke. Oke, pertanyaan berikutnya yang banyak ditanyakan. Oh ini, oke. Bagaimana VTube di masa depan? Apakah VTube ini akan aman, Mr. Jack? Okey. Kami buat tim management selalu ingin mengikuti aturan dan regulasi di Indonesia. Sehingga kami mengikuti arahan dan bimbingan dari Satgas Waspada Investasi. Kami yakin setelah mengikuti arahan dari SWI, maka VTube akan menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Oke. Berarti memang tujuan utamanya adalah ini adalah untuk VTube yang lebih baik di masa depan gitu ya. Kita mengikuti arahan dan bimbingan dari SWI dan juga beberapa kementerian yang lain yang tergabung di dalam SWI itu sendiri. Oke, itu sangat clear. Oh ini. Ada banyak sekali yang bertanya karena kemarin di announcement ada dikatakan bahwa exchange counter akan ada di dalam aplikasi VTube. Nah, itu banyak sekali yang bingung. Nah, mungkin mereka banyak bertanya, Mr. Jack, bagaimana mekanisme transaksi VP nanti yang ada di dalam VTube 3.0? Okey, yang pasti transaksi VP akan dilakukan secara sistem sehingga keamanan dan kenyamanan bertransaksi akan lebih baik. Untuk teknisnya akan dibahas beberapa hari ke depan selepas kami sudah dapat semua izin-izin dari pihak-pihak SWI dan pihak-pihak yang lain lagi. Oke, baik. Oke, ini mungkin banyak sekali ya teman-teman VTuber yang menanyakan ini gimana caranya. Saya banyak sekali dapat pertanyaan ini, mekanismenya gimana, caranya gimana. Cuman yang pasti mungkin kita tunggu dulu aja karena yang pasti semuanya akan dikerjakan secara sistem ya Mr. Jack ya. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya upload slip palsu. Tidak akan ada lagi namanya transfer kurang, salah transfer. Apalagi ya? Banyak sekali yang terjadi belakangan ini itu semua sudah tidak akan terjadi Mr. Jack ya. Betul. Oke. Berarti intinya nanti ke depannya Bapak Ibu kita akan punya VTube yang begitu luar biasa karena kita akan semuanya akan digital dan semuanya akan otomatis systemized dan akan lebih kuat lagi gitu ya. Jadi tidak akan ada lagi teman-teman yang khawatir kalau ingin menjual VP-nya misalkan gitu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir dengan itu. Oke. Ini juga banyak. Saya banyak sekali dapat pertanyaan tentang fase kedua dari VTube ini sendiri. Karena banyak orang yang berpikir bahwa VTube 3.0, VTube 3.0 adalah e-commerce phase 2. Apakah itu betul, Mr. Jack? Okey, yang pertama, VTube adalah social media dan advertising. So, fasa kedua, e-commerce adalah aplikasi yang berbeza. Hanya saja kami belum bisa untuk umumkan kerana saat ini masih dalam proses final terkait izinnya. So kami harap VTuber semua tetap sabar dan menunggu finalisasinya kerana kami tidak mahu umumkan sebelum izinnya keluar. Tetapi saya bisa umum yang itu adalah satu peluang yang sangat hebat untuk semua VTuber. Oke, apa ini peluangnya? Peluang yang menarik sekali sepertinya. Tapi pada intinya adalah berarti saya mau confirm ya Mr. Jack bahwa VTube 3.0 dan e-commerce adalah aplikasi berbeda ya. Betul.
Oke, Bapak Ibu berarti ini mirip-mirip seperti Gojek dan juga Go Live gitu ya. Jadi kan ada dua aplikasi berbeda. Tapi kita loginnya sama kan Mr. Jack ya? Satu account ya? Apa yang saya bisa umumkan akan tetap sama, okay. Tetapi yang bagi detail-detail kita masih tidak bisa untuk membuat secara pengumuman lagi. Oh, oke, Ya. baik Mr. Jack. Ya teman-teman, Bapak Ibu, saya udah coba untuk tanya-tanya nih ya, tapi belum dijawab ya. Jadi jangan tanya terus ke saya juga pusing jawabnya mau kayak gimana. Ya, jadi intinya fase kedua e-commerce dan sosial media ini adalah dua aplikasi berbeda. Karena Mr. Jack, saya mau kasih informasi ke Mr. Jack bahwa ada orang-orang yang membuat satu intelektual